Anda menyaksikan Headline News pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya Dade Salampesi. Puluhan tenaga medis dan penunjang di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kota Bogor, Jawa Barat dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil rapid test. Saat ini mereka diisolasi di sebuah hotel. Sementara itu RSUD Kota Bogor akan ditutup untuk pasien penyakit lainnya. Dari 800 pegawai RSUD Kota Bogor yang mengikuti rapid test, ada 51 orang tenaga medis dan penunjang. Di RSUD Kota Bogor dinyatakan positif corona. Meski belum menjalani tes swab, namun pemerintah Kota Bogor langsung mengambil langkah antisipasi. Para tenaga medis yang positif diminta untuk melakukan isolasi di sebuah hotel. Pemkot Bogor pun akan menutup layanan pasien non-COVID-19 untuk masyarakat umum. Dari orang yang tanpa gejala misalnya. Nah di frontnya 51 tenaga medis dan penunjang di RSUD dinyatakan positif dari rapid test, tentu ini bukan langsung bahwa yang bersangkutan dianggap positif corona. Ini belum tentu. Namun demikian dengan prinsip kehati-hatian, kami ingin mereka diisolasi dulu dan kita sudah isolasi mereka di sebuah hotel di Bogor. Nah kemudian langkah selanjutnya hari ini kita ambil swab testnya. Mudah-mudahan dalam waktu 2-3 hari hasilnya bisa kita ketahui bersama. Dan untuk mengkonfirmasi terkait 51 orang tenaga medis dan penunjang di RSUD Kota Bogor yang positif COVID-19. Saat ini kita sudah terhubung dengan Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Rahim. Pak Dedi, selamat sore. Kami konfirmasi lagi, benarkah ada 51 orang tenaga medis yang positif COVID-19? Ya, jadi betul. Setelah hasil rapid test ya. Jadi rapid test ini kan sebuah langkah analisis yang kita lakukan sebagai info awal gitu kan. Nah selanjutnya tetap swab test lah yang akan menentukan apakah betul mereka positif corona atau tidak. Jadi itu sebagai salah satu filter awal dan mudah-mudahan sih mereka setelah melaksanakan swab test tentu negatif ya. Tetapi kan kita tidak ingin mengambil risiko lebih jauh karena mereka kan bekerja di lingkungan medis di dalam rumah sakit. Ada dua kemungkinan, jadi bisa saja mereka terpapar dari dalam, bisa juga terpapar dari luar. Itu yang jadi permasalahan kita sekarang. Baik, kalau begitu kapan mereka akan dites lagi dengan swab test ini? Ya, swab sudah dilakukan sejak tadi pagi ya. Mudah-mudahan 1 hari ini selesai semua. Dalam 2-3 hari kita nanti akan mendapatkan informasi hasil ininya, analisis swabnya. Baik, kondisi mereka sekarang bagaimana Pak Dedi? Ya, dalam posisi sekarang mereka sebetulnya dalam kondisi sehat ya, tetapi makanya dengan adanya gambaran seperti ini kan kita bisa melihat betapa beresikonya kita sekarang. Bisa saja kan paparan ini ada di rumah sakit, kemudian kan mereka itu adalah pegawai yang bukan menangani COVID. Jadi mereka bisa frontliner, petugas jaga, kemudian juga bagian keuangan, kemudian juga bagian ronsen misalnya kan begitu, ternyata bisa terpapar. Artinya memang inilah salah satu hal yang harus kita perhitungkan semua, bahwa penyebaran ini kan semakin lama semakin masif kalau tidak kita optimalkan PSBB ini. Jadi kalau sekarang kan ada 8 sektor yang dikecualikan. Dan ini beresiko semuanya kan gitu. Semua orang masih keluar, semua orang masih beraktivitas. Sementara penyebarannya pun masih kita lihat seperti sekarang. Baik, lalu Pak Dedi, langkah apa saja untuk penanganan selanjutnya terhadap mereka dan tenaga kesehatan lainnya? Ya kita sih pinginnya semua dipakaikan APD. Cuman masalah yang kedua, APD ini juga barang langka. Sekarang saja RSUD Bogor ini membutuhkan 112 APD per hari. Hanya untuk tenaga medis yang menangani COVID. Nah, 112 kali 30 hari kan berarti hampir 3.500 APD. Bagaimana kalau kita perluas lagi dengan tenaga-tenaga penunjang misalnya? Berarti kan perlu ribuan APD per bulan. Yang memang standarnya standar medis begitu. Supaya tidak ada kebocoran-kebocoran seperti sekarang. Baik, Pak Dedi, apakah pihak pemerintah maupun rumah sakit melakukan tracking dari 51 tenaga medis ini? Mereka berinteraksi dengan siapa mungkin? Ya, kalau yang pasti mereka bukan pegawai yang memang khusus menangani COVID. Artinya berbeda ya. Mereka kan ada di frontliner. Mereka bisa saja ketemu dengan pasien yang pendaftar begitu kan? Pasien pendaftar. Kemudian juga misalnya mereka
pulang naik angkot atau ke rumah dan lain sebagainya. Ini kemudian kan bisa jadi celah-celah tertularnya mereka, atau sebaliknya mereka bisa menulari juga orang lain. Nah, ini yang kita langsung lakukan langkah mengisolasi dulu, melakukan penapisan, memfilter, kemudian memastikan bahwa mereka setelah swab tesnya keluar baru kita lakukan langkah-langkah lain yang lebih tepat. Baik, lalu saat ini bagaimana dengan operasional RSUD Kota Bogor? Ya, operasional masih normal, hanya kita tidak lagi menerima rawat inap yang non-COVID, ya. Nah, bukan ditutup, jadi saya meluruskan, ini tidak ditutup, hanya memang kita akan fokuskan RSUD ini sebagai rujukan utama untuk penanganan COVID-19. Di samping ada 2 rumah sakit lain, Rumah Sakit Siloam dan Rumah Sakit Bogor Senior Hospital. Nah, jadi untuk pasien-pasien yang non-COVID bisa ditangani di 19 rumah sakit lain di luar yang 3 ini. Saya pikir masih cukup, tetapi sekarang saya dengan Direktur Utama RSUD sedang mempersiapkan bagaimana mengamankan semua dan kemudian mempersiapkan RSUD ini sebagai rujukan utama COVID-19 di Kota Bogor. Ya, kita berharap kelangkaan APD di Kota Bogor bisa segera teratasi sehingga hal ini tidak terjadi lagi. Dedi Arahim, Wakil Wali Kota Bogor, Jawa Barat.